semuanya, jadi aku di sini mau menjelaskan tentang fungsi PMT atau yang bisa disebut juga dengan angsuran. Nah, untuk fungsi PMT kali ini contoh kasusnya di sini adalah tentang pinjaman atau kredit teman-teman. Jadi di sini ada nilai kredit 20 juta. Itu kita bisa sebut dia PV atau yang bisa disebut juga present value. Oke, teman-teman. Lalu di sini ada bunga per tahunnya yaitu 18%. Kita bisa menamakan dia rate. Oke teman-teman, setelah itu di sini ada waktu atau yang disebut juga dengan periode. Di sini kita bisa menggunakan nama NPR. Nah, untuk mencari si angsuran per tahunnya ini, kita bisa menggunakan rumus. Kita pencet insert function, lalu kita menggunakan kategori finansial ya teman-teman di sini. Setelah itu kita cari di sini PMT. Di bawahnya itu select a function. Kita cari PMT teman-teman. Setelah itu kita oke. Nah, untuk mencari si data ini kita menggunakan si bunga per tahunnya ini teman-teman. Jadi kita klik 18% ini. Setelah itu untuk mencari si NPR ini kita menggunakan waktu, yaitu kita klik 10-nya juga. Setelah itu untuk mencari PV-nya kita klik dari nilai kredit yaitu 20 juta. Lalu setelah itu kita klik oke teman-teman. Nah, karena di sini hasilnya minus, bagaimana caranya agar kita bisa menghasilkannya ke positif teman-teman? Kita bisa menggunakan rumus ABS. Setelah itu jangan lupa kita buka kurungnya teman-teman. Kalau sudah kita tutup kurung juga 2 karena di sini buka kurungnya ada 2 teman-teman. Jadi lalu kita enter deh. Nah, setelah itu sekarang kita waktunya untuk mencari si saldo awal angsuran per tahun, bunga per tahun, cicilan pokok pinjaman, saldo akhirnya teman-teman. Caranya adalah untuk mencari si saldo awal ini kita klik si nilai dari kreditnya ini ya teman-teman. Kita jangan lupa sama dengan dulu. Setelah itu kita klik nilai kredit ini, setelah itu kita enter deh. Nah, untuk mencari si angsuran per tahunnya ini kita klik sama dengan, setelah itu kita klik si angsuran per tahunnya ini 4 juta. Nah, agar kita mau ingin jumlahnya ini 4.450.000 sampai bawah sini teman-teman, kita jangan lupa menggunakan absolute. Oke teman-teman, itu kita enter. Nah, untuk mencari si bunga per tahunnya ini kita menggunakan sama dengan, lalu saldo awal ini kita kalikan dengan si bunga per tahunnya ini ya teman-teman, yaitu 18%. Lalu jangan lupa di absolute ya teman-teman. Setelah itu kita enter deh. Nah, untuk mencari cicilan pokok pinjaman ini kita bisa menggunakan sama dengan, lalu kita klik si angsuran per tahun ini, lalu kita kurang dengan si bunga per tahunnya ini teman-teman. Nah, itu kita enter. Nah, kalau sudah kita cari si saldo akhir ini. Kita memakai cara sama dengan saldo awal ini dikurang dengan cicilan pokok pinjaman teman-teman. Lalu kita enter deh. Nah, saldo awal yang di tahun periode kedua ini kita salin menggunakan si saldo akhir ini teman-teman. Lalu kita enter. Setelah itu agar kita tidak menghitungnya satu persatu ya teman-teman, mending kita klik 2 kali sini atau bisa juga kita tarik ke sini teman-teman. Ini juga kita klik 2 kali, bunga per tahun juga, cicilan pokok pinjaman juga. Nah, karena ini hasilnya minus, tidak apa-apa teman-teman, pokoknya kita tarik dulu hasilnya sampai bawah. Kita pun menemukan si jawabannya itu teman-teman. Saldo akhir ini juga kita klik sampai bawah. Nah, hasilnya ini dia hasilnya teman-teman, hasilnya 0 ya teman-teman. Terima kasih.
teman-teman, karena di sebelumnya kepencet mute. Jadi setelah kita memblok si merek itu, sekarang waktunya kita memblok si RAM GB-nya itu di penjualan iPhone-nya. Oke teman-teman, setelah itu kita absolute reference juga. Setelah di absolute diberi pemisah. Setelah itu kita memblok di kriteria akumulasi tipenya teman-teman. Kita pencet sel yang ada di RAM 6-nya itu ya. Setelah itu kita pencet. Setelah dipencet kita enter aja teman-teman, karena biar tidak kelamaan kita klik 2 kali teman-teman. Oke. Nah, hasilnya ada, berarti hasilnya 58 ya teman-teman. Terima kasih teman-teman.